Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini hari Selasa tanggal 19 Syawal 1447 Hijriah atau tanggal 7 April 2026. Kita jumpa lagi dalam acara Ahlan wa Sahlan. Alhamdulillah di sini juga ada Prabu, ada Radit dari SMK Pelita Nusantara atau PENUS. Tentu saja Daun Saputra dan Ustadz Algi. Pada pagi hari ini Rasil akan memperkenalkan komunitas apa saja yang ada di Rasil. Kita tahu ada para itu pasar Rasil nih biasanya bisnis lah ya, mau saling memperkenalkan produknya, itu para namanya pasar Rasil. Ada lagi KPR, komunitas pendengar Rasil. Ini udah lama bukan udah lama, belum pernah ngadain offer ya. Nah, yang kami hadirkan di sini dari komunitas Ling Tiangkung, dari komunitas pengajian Tahsin, juga komunitas pengajian Umahat. Ini pimpinan-pimpinannya. Kalau komunitas Ling Tiangkung dipimpin oleh Ibu Sulistiani. Assalamualaikum Bu Sulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu di Bojonegoro ya lahirnya? Iya, lahir di Bojonegoro. SMA juga di sana? SMA Bojonegoro. Kuliah di? Kuliah di Jombang. Di Jombang, Masya Allah. Darul Ulum. Darul itu kota pesantren Jombang ya? Alhamdulillah. Kemudian di sini Ibu Nanay Fatima dari komunitas pengajian Tahsin. Nanti kami akan bacakan nomor HP masing-masing ya, kalau mau kontak-kontak ya. Bu Nanay apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak Kisma. Dari Tasik asalnya ya? Saya dari Cianjur. Oh Cianjur, sama Marijal Haq atau Cianjur. Cianjurnya di mana? Jalan Kaum Tengah dekat Masjid Agung Cianjur. Waduh, di tengah ya. Kalau tauco terbuat dari apa? Tauco dari kacang. Oh dari kacang. Berfermentasi. Yang paling terkenal tauco apa di Cianjur? Tauco Nyonya Tasma. Totos di mana alamatnya? Di dekat dari rumah. Oke, ini baterainya diganti dulu. Oke, sekarang ke Ibu Winar Listiani, komunitas pengajian Umahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak Winar nih kalau bikin acara Umahat, sementara nunggu Ustadznya datang, semua nggak vakum, ngaji. Oke, kita dengar dulu ya. Mungkin Bu Winar mau ngadain pengajian dulu, bikin ngaji dulu, nanti Teh Nanay baca terjemahannya, dasar tilawahnya ya. Silakan, mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan bisa diteruskan lah Bu Winar. Ini surat Al-Mujadilah ayat 11 ya. Apabila dikatakan berdirilah kamu, berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allah maha teliti apa yang
mereka kerjakan. Termasuk kita ini sedang siaran juga dalam pengawasan Allah nih. Nah, kalau Ibu Sulis ini ada pengalaman Al-Quran. Beliau ini adalah koordinator olahraga apa namanya? Bukan olahraga, Ling Tiangkung, senam sehat Ling Tiangkung. Tadinya bacanya pakai kacamata, ternyata setelah ikut Ling Tiangkung baca Quran nggak pakai kacamata lagi. Alhamdulillah. Sampai sekarang. Sekarang. Waduh, itu berkatnya alhamdulillah ya, atas izin Allah. Dari yang tangkung sekarang bacanya nggak pakai kacamata lagi. Oke, sekarang kita saling memperkenalkan Sulistiawati, itu Ling Tiangkung Sulistiani. Komunitas ini latihannya setiap hari apa? Di Rasil setiap hari Sabtu pagi jam 7. Jadi kita kira-kira 1 jam lah. 1 jam. Sudah berapa lama itu sekarang usianya Ling Tiangkung Di Rasil mulai tahun 2017. Oh, udah lama ya. sih di depan rumahnya Pak Farid tuh ya? Iya, saya ngikuti dari tahun 2018. Sekarang rasanya sehat ya? Alhamdulillah, karena saya merasakan hikmahnya, merasakan manfaatnya, jadi saya kembangkan di Cilengsi juga, membuat sendiri. Kemudian yang lainnya saya ajak teman-teman, tetangga dan lain-lain supaya lebih dekat. Oke, itu adalah Ibu Sulistiani, koordinator dari komunitas Ling Tiangkung Rasil Sasana Silaturahim ya. Ini nomornya 0812 13766664. Oke. Nah, sekarang ke Ibu Nanay Fatima. Perkenalkan mengenai pengajian tahsin itu pertemuannya setiap hari apa? Silakan. Tahsin tilawah Al-Quran itu setiap bulan Ahad kedua. Ahad kedua. Jadi udah rutin. Terus? Kemudian materi tentunya tahsin, dan biasa ada penjelasan mengenai tajwid, makharijul huruf. Kemudian narasumbernya bergantian. Karena narasumber bergantian tuh siapa saja? Narasumber tahsin itu ada 5. Pertama Ustadz Alfan Sunardi, Ustadz Otong Surasman, kemudian Ustadz Muhammad Zailani, Ustadzah Zara Mutiara Anissa, Syekh Khalil Ibrahim. Itu narasumber dari tahsin. Komplain peserta tahsin ada susah masuk Rasil gitu. Ya. Itulah. Terus, Bu Nana jawab apa? Karena memang peminatnya banyak. Dari satu nomor yang masuk itu banyak. Kayak hujan sekasu apa? Kayak hujan mau masuk universitas. Jadi terkadang dia bertabrakan, jadi operator mungkin jadi nggak bisa masuk. Nah, itu kan nomor teleponnya kan tidak diudarakan, bagaimana bisa ngumpulin itu? Kan cuma dengar suara doang. Kan nama, suara. Terus kok bisa ngumpulin itu gimana caranya? Iya, kita punya grup. Kita ada grup tahsin tilawah Al-Quran. Kemudian ya dari grup itu semuanya. Nomor telepon dari mana? Dari ini. Kadang Ustadz suka nanya sama yang peserta tahsin. Misalnya Ibu Suyati dari Bintaro, Ibu bisa di nomor teleponnya bisa di kami catat. Oh iya, kalau misalnya ada ya dicatat sama Ustadz. Kemudian kalau kedua dari Pak Amin. Pak Amin kan operator. Jadi ya itu. Alhamdulillah sih di grup kurang lebih ada 60 70 sampai 90 ya. Masya Allah. Di grup. Peserta tahsin paling jauh dari mana? Kita dari Bali. Dari saya bisa nyapa ya, Bu Marmiati dari Gilimanuk Bali. Terus dari kemudian Bu Liza Palembang. Dengan suaminya Pak Ari. Kemudian Bu Imah Pemalang. Bu Supia dari Malang, Jawa Timur. Oh, selalu ikut ya? Nah, kok dia susah tuh bisa masuk? Iya, karena mungkin sudah terbiasa. Itu nomor sudah kebaca. Katanya sih gitu ya. Dari Jakarta susah masuknya? Dari Jakarta, ya ada yang susah, ada yang juga. Kalau memang nomornya sering muncul, mungkin ya agak bisa masuk. Sekarang sudah sampai surat apa? Sekarang Al-Baqarah ayat 122 kalau nggak salah tadi pagi. Tadi pagi itu kalau Senin Ustadz Otong Surasman, hari Selasa Ustadz Muhammad Zailani, hari Rabu Ustadz Alfan Sunardi, hari Kamis Ustadzah Zara Mutiara Anissa,
beliau adalah istri dari Ustadz Muhammad Zailani. Kemudian hari Jumat Ustadz Alvan Sunardi kembali, hari Sabtu Syekh Khalil Ibrahim. Jadi Ustadz Algi? Ustadz Algi itu badal. Ustadz badal. Jadi kalau ada narasumber yang nggak hadir, nggak bisa masuk, Ustadz Algi. Fahru Rozi. Ya, alhamdulillah. Jadi dari Senin sampai Sabtu Rasil menyediakan tahsin yang tidak usah kita berangkat kemana-mana, tinggal duduk buka Al-Quran. Ada yang tadinya belum bisa baca Quran lalu karena ikut tahsin jadi bisa ada? Ya, ada beberapa. Contohnya kemarin itu Bu. Bisa dilihat ya, misalnya ada baca tahsin si A dari mulai dia agak terbata-bata, terus tapi berbulan-bulan ya beliau juga nyimak, terus dia juga disarankan untuk belajar karena kalau hanya mengandalkan di tahsin kan waktunya terbatas ya. 1 jam kan dari jam 5 sampai jam 6. Nah waktunya kan terbatas, jadi yang masuk juga nggak bisa semuanya. Jadi ya alhamdulillah sih semuanya semangat. Sampai bisa tahu mat-matnya tuh dari mana dia? Ya kan di Kopdar diterangkan. Gitu. Waktu kita pertemuan tiap bulan disarankan untuk datang. Nah, bagi yang susah masuk kan bisa langsung. Gitu. Itu Bu Nanai Fatimah, koordinator pengajian tahsin. Ini nomornya 0858 82 86 53 68. Sekarang ke Ibu Winar Listiani, koordinator pengajian Ummahat. Iya. Nah, gimana konsepnya pengajian Ummahat itu tiap kapan? Siapa saja ustadznya? Silakan. Pengajian Ummahat itu dulu waktu awal-awal kita tuh melaksanakannya setiap Rabu Ketiga. Tapi tahun ini beberapa kali sudah kita ganti jadwalnya menjadi pekan keempat, Rabu keempat. Tapi kemungkinan pokoknya untuk saat ini sesuai aja dengan jadwal ustadznya aja nanti kita yang antara pekan ketiga, Rabu ketiga atau Rabu keempat. Soalnya kadang-kadang kita menyesuaikan juga dengan ustadznya bisa atau enggak. Kayak nanti insya Allah untuk pertemuan perdana setelah Ramadan ini kita akan mengadakannya di Rabu ketiga insya Allah tanggal 15 April. Ustadz siapa kira-kira nanti yang akan diundang? Insya Allah Ustadz Isan. Sudah rindu dengan beliau. Sudah kontak tadi ya. Itu pesertanya dari mana aja sih? Wah, mobil banyak parkir itu kalau Ummahat. Iya, kalau sekarang itu yang jauh-jauh udah agak berkurang ya Pak Krisna ya. Jadi yang saya tahu yang paling jauh itu ada dari Jakarta Utara juga ada. Terus dari Jonggol, gitu, Depok, Bogor gitu masih ada. Lainnya saya kurang gitu ingat gitu apa dari mana saja, sekitaran sini Cibubur Coret. Cibubur Coret ya. Oke, itu koordinator pengajian Ummahat Ibu Winar Listiani. Ini nomor teleponnya Ibu Winar Listiani 0857 77 923 589 0857 77 923 589. Kembali ke Ibu Sulis. Bu Sulis. Iya, Pak. Itu peserta dari Ling Tiangkong dari mana saja? Peserta Ling Tiangkong itu sebagian besar itu dari pendengar Rasil wilayah Jabodetabek. Awal-awal dulu dari Jakarta banyak ya. Kita waktu masih di mana di taman itu kita sampai 300 orang dan alhamdulillah banyak peserta yang sudah menjadi instruktur sehingga membentuk sasana sendiri termasuk saya di Cilengsi itu beberapa sasana. Itu dulu awalnya tetangga teman saya juga di sini ngikut di sini karena jauh. Terus gimana kalau membentuk sendiri? Nah, alhamdulillah di Rasil ini masih konsisten dan istiqomah. Dan kalau 1 bulan saja kita nggak ketemu di sini rindu rasanya. Ada aura tersendiri yang membuat kita untuk selalu ketemu. Itu gara-gara saya wawancara Pak Gani itu. Ya, Pak Gani ya. Dia pertama lah
Wah, jadi kemana-mana. Dan yang sudah ngikutin, sudah merasakan manfaatnya itu insya Allah istiqomah mengikuti terus. Siapa aja yang ibu tahu yang sakit apa lalu ikut ini jadi sembuh, siapa saja? Banyak itu ya Pak, seperti saya sendiri itu saya merasa nggak sakit, tapi ternyata efeknya itu ke kesembuhan. Mata yang tadinya plus dan silinder pakai kacamata terus, berjalan juga pakai kacamata. Awal saya ngikuti di Rasil itu, besoknya itu udah nggak enak pakai kacamata, dan saya baca Al-Quran udah langsung saya baca nggak pakai kacamata. Kemudian kaki saya itu sering bengkak, terus sekarang setelah rutin Rasil nggak pernah bengkak lagi, mengempes, dan saya konsultasi dokter, katanya cairan itu terserap oleh tubuh secara otomatis. Berarti tadinya ada penyumbatan di bagian-bagian tubuh saya yang tidak bisa menyerap cairan tubuh. Seperti juga Pak Hendra itu usia 30 tahun kalau nggak salah ya. Beliau masih muda saat COVID kemarin, demam, kemudian kaki nggak bisa digerakkan. Tapi beliau rutin ngikuti di sini hari Sabtu, kemudian di tempat lain juga rutin, dia seminggu 2 kali ngikutinnya. Alhamdulillah sekarang udah lepas tongkat. Masya Allah. Gitu. Di tempat saya juga ada yang epilepsi. Epilepsi itu beliau sering kejang tiba-tiba tanpa gejala apa-apa, ikut pengajian tiba-tiba ya blek gitu, pingsan kemudian kejang. Itu namanya Bu Indra. Itu beliau rutin setelah mengikuti 2 tahun rutin beliau. Ya nggak kerasa, dan keluarganya yang bilang, kok sekarang kamu nggak pernah pingsan lagi. Alhamdulillah. Nah, itu salah satu manfaat dari Ling Tiengkung. Tapi kuncinya harus satu, istiqomah. Oke. Ya, Iwan Ahmad, kami sedang memperkenalkan komunitas yang ada di Rasil. Ada komunitas KPR, komunitas pendengar Rasil, ada juga para ini para Rasil saling memperkenalkan produknya, saling jual beli lah para. Yang kami hadirkan 3 ini komunitas Ling Tiengkung, komunitas Umahat, komunitas ini Tasin. Ini ada dari mana nih? Bunda Emil dan dari Palembang, dengar nih. Alhamdulillah dari Palembang ikut minyak, Masya Allah, kangen sama Ibu Nana, Fatimah, kangen bersama teman-teman Taksin semua. Sekarang jarak jauh, semoga suatu saat nanti bisa ikut hadir kembali di acara Kopdar Taksin. Sekarang cuma bisa ikut bergabung via telepon di acara Taksin pada subuh. Masya Allah, terima kasih Rasil dari belajar Taksin tiap subuh di Radio Rasil, dan dulu sering hadir bareng di Kopdar Taksin, sangat-sangat membimbing dalam belajar memperoleh bacaan Al-Quran kita. Semoga Rasil semakin jaya. Terima kasih Bunda Emilda di Palembang. Terima kasih pengajian mahal. Saya sering diantar suami saya nggak ikut tunggu di luar, tapi dia nyender di luar tapi ikut dengarkan juga. Wah, banyak itu ya. Dari siapa? Nggak disebut namanya nih. Banyak begitu ya? Iya, suka banyak. Diantar sama suaminya. Kalau Bunda Iis suaminya ikut. Suaminya ikut aja di dalam, padahal nggak apa-apa ya kalau ikut. Saya juga suka ikut. Oke. Nggak apa-apa, yang mengantarkan silakan. Untuk juga meramaikan kan di masjid sekarang. Silakan yang mau berkenalan atau mau bertanya-tanya tentang komunitas yang ada di Rasil, kami tunggu teleponnya di teleponnya atau WA-nya di 08111 999 720. Oke. Bagaimana persaudaraan di antara mereka? Silakan yang tanya dari Bu Sri. Persaudaraan di antara anggota sendiri bagaimana? Saya nih, baik. Alhamdulillah, dari kalau pengajian Umahat itu sebenarnya kan udah lama ya Pak Kristen, dari tahun 2015. Itu memang jamaahnya on off. Tapi walaupun yang off, kita tetap menjaga silaturahim. Bahkan ada yang benar-benar dekat gitu ya, kita seperti saudara ya. Seperti saudara, walaupun sudah tidak lagi hadir gitu, tapi tetap menjaga masih silaturahim. kontak-kontakan ya. Masya Allah. Terus juga di grup kita kan juga ada saling menyapa gitu kan. Kebanyakan di jamaah pengajian umat itu kan banyak yang sepuh-sepuh ya Pak Kristen. Jadi memang
kita tuh harus benar-benar banyak perhatian dengan mereka. Gitu. Jadi saya banyak ngomong nih saya. Karena dia sepuh-sepuh. Yang diemong tuh apa misalnya? Dia kesepian atau apa? Bukan, misalnya gini, kalau mau pulang kan pada susah tuh pesan-pesan Grab. Saya pesenin dulu, pesen-pesen online gitu ya. Udah nggak bisa, saya pesenin dulu gitu. Atau misalnya yang lain-lainnya lah, misalnya perlu bantuan berdiri pun kadang-kadang gitu ya. Benar-benar harus kita persiapkan tempatnya. Gitu. Kadang-kadang juga curhat, nah itu banyak curhat. Masya Allah. Oke, kalau Bu Nana gimana persoalan di kalangan pengajian tahsin ini? Di tahsin, alhamdulillah dekat sekali karena kita kan hampir tiap hari ya. Ada tahsin itu dari jam 5 sampai jam 6 terkadang nelfon ke telepon saya kalau lagi on air itu biasa saya nggak ambil, tapi setelah itu menanyakan mengenai ayat berapa, surat berapa, itu udah terbiasa tiap hari. Itu dari mulai jam 5 saya udah standby itu. Kan karena kita ada catatannya, Pak Krisna dicatat itu yang masuk, karena kita ada aturan di dalam tahsin itu sehari masuk sehari libur. Jadi hari ya, iya, karena kan banyak yang mau yang mau tahsin. Kalau persaudaraan ya silaturahmi kita biasa, kalau ada yang sakit saling mengunjungi. Kadang yang meninggal juga ada beberapa yang sudah meninggal ya. Beliau juga sangat. Ibu siapa yang rupanya ini? Ibu Asmiati almarhumah. Dia selain di tahsin dia juga Ummahat juga ya. Dia di Ummahat juga dia tuh. aktif sekali. Kemudian Bapak Bang Heru, beliau juga aktif juga, dan biasanya cucunya pada sekolah di Insan Mandiri. Jadi ada ikatan ya dengan Rasil itu. Biasa yang sudah punya cucu, dia pengen cucunya itu sekolah di Insan Mandiri di Rasil gitu. Alhamdulillah sih kalau persaudaraan itu sangat dekat lah ya. Apalagi kita tiap kalau mau kopdar sudah WA nih. Nanti kita bawa apa gitu. Jadi ya senang lah Pak Krisna, banyak saudara. Lebih dari saudara ya kandung ya. Kalau ada saudara kandung kan kadang-kadang kita jauh ya di sana di sini. Tapi kalau dengan Rasil jamaah tahsin Rasil luar biasa deh pokoknya. Senang gitu lah. Walaupun nanti pada telepon, apalagi yang sudah sepuh-sepuh. Kan itu kadang-kadang usianya 80. Tapi dia masih sehat-sehat. Masih sehat, masih baca, bisa bagus, bisa hadir. Dia curhatnya begini Pak Krisna. Saya nangis dia nangis karena tidak ada yang mengantar. Kan sudah sepuh, anaknya sudah jauh-jauh. Padahal dia tuh pengen hadir, itu telepon ke saya. Pak Fatimah, aku pengen hadir tapi nggak ada yang. Rumahnya di mana? Bogor. Di Bogor. Kemudian ada juga Ibu Erna di Otista. Saya itu pendengar dari 2011, tapi nggak bisa masuk. Saya menyimak. Beliau itu udah sepuh juga, ya. Beliau hadir waktu itu di Kopdar dengan pakai bukan ini yang seperti seperti jemuran gitu. Dengan kaki yang itu ya, tapi semangat. Tongkat berkaki 4 dia dengan cucunya, diantar dengan cucunya. Ya begitulah, karena memang sepuh ya. Tapi yang muda-muda juga ada juga, banyak yang muda-muda juga. Apa yang dia rasakan? Kok seneng nggak kesini? Apa yang dia rasakan? Bertemu dengan sesama jamaah kan. Kita kalau di radio kan hanya nama, tapi ketika kita kopdar, oh ibu ini berarti yang ini gitu kan. Oh ini udah sepuh gitu. Ya senanglah mereka juga, walaupun jauh-jauh ya, dari Bogor, dari Sukabumi, dari Nin tuh rajin dari Sukabumi. Kemudian Sukabumi, ya? Iya dari Sukabumi. Sukabumi itu pendengar yang tahsin banyak. Kalau Ofer datang juga nggak dia? Ofer datang, kalau kopdar gitu datang dia, karena ya itu tergantung yang yang nganter, karena kan putranya sudah punya keluarga, jadi dia juga bisa waktu. Tapi dia kalau ada waktu dia maunya hadir. Kemudian banyaklah dari Tanjung Priok, termasuknya jauh-jauh sih dari Tanjung Priok dan sepuh gitu ya, walaupun ada yang
masih muda, ada yang masih muda juga banyak. Yang orang sini juga, orang dari Kalimanggis sekarang pada ikut. Ada dari Kalimanggis, Bu Rita, Bu Nurita, pada ikut tahsin juga. Bu Saya bilang, Fadel. iya. Kalau Bu Fadel itu di apa namanya, di Cibubur. Dia selain di tahsin juga sekarang muridnya Bu Winar di gitu. pengajiannya. Bu Winar kan, Bu Winar ada pengajian di rumah. Jadi alhamdulillah lah, semua itu nyambung, pokoknya seperti lebih dari saudara lah ya. Ibu kita. Eti Rustam kemana sudah? Ibu Eti Rustam ada, dia juga sekali-kali sudah biasa masuk di tahsin ya. Kalau kopdar dia agak jarang karena mungkin agak setannya. Ya, dia juga aktif di sana ya. Aktif di Rintingkung, dia di Umahat juga. Dia ya termasuk aktif banget. apa namanya? Di semua ini dia ikut. Oke. Sekarang mendengarkan dia. Iya. Dia semangat. Ke saya juga dia memberikan semangat terus, Bu Eti Rustam. Sehat selalu ya Bunda. Minto kita nih. Minto. Oke. Kalau tadi ada pendengar dari Palembang, ini dari Bali, Ibu Marmiati. Iya. Ibu Marmiati nyimak dari Bali. Ibu Marmiati kalau bisa telepon, kami tunggu ya. Kalau bisa telepon, pengen denger suaranya nih. Iya, Ibu Marmiati. Beliau rajin. Dari Gilimanuk ya? Gilimanuk Bali. Gilimanuk Bali. Iya. Kalau bisa telepon Ibu Marmiati. Malahan kalau ada apa kalender rasil itu selalu saya itu pesan. Bu Fatimah, saya pengen lihat narasumber rasil, kan ada fotonya. Iya, nanti saya kirim itu apa kalendernya. Jadi bagi yang jauh, yang belum pernah, dia minta itu kalender. Karena di kalender kan ada narasumber itu, dan narasumber tahsin itu. Ya alhamdulillah Pak Krisna di. Oke. Saya Rudi ingin bertanya, di sekitar Bojong Sari Depok apa ada komunitas Lingtiengkung? Kalau di Depok banyak Pak, karena Lingtiengkung itu di Jogja bisa Pak, di Jogja Hypermarket, kemudian di Tip Top ada. Bapak coba bisa menghubungi Pak Jumadial. Ada nomor telepon nggak Pak Jumadi? Atau Ibu Rotua. Pak Jumadi atau Ibu Rotua ya? Ya. Bu, banyak juga yang peminat nih. Memang sudah banyak apa manfaat yang dirasakan ya. Contohnya ya Ibu Sulis kemudian Ibu Winar, apakah suka mengadakan offer sendiri dari komunitas ini, bikin acara keluarga atau apa? Oh, sebelum ini pernah kita tuh mengadakan kegiatan-kegiatan waktu masih dibimbing oleh Ustaz Rino ini, kita Jalan-jalan. mengadakan jalan-jalan ke Banten. Ya. Pernah juga Baksos ke Panti asuhan ya, panti asuhan Panti Jompo di Bekasi. Itu pernah juga waktu ke Bandung saya belum ikut. Terus terakhir kita ke Saung Santrinya Ustaz Heri Nurdi. Nah itu. Baik, kita dengar suaranya Ibu Marmiati. Kang Algi, tolong diangkat. Ustaz Algi. Oh, di sini jangan. Waalaikumsalam Ibu Marmiati. Ibu Balinya di mana? Saya di Gilimanuk. Di Gilimanuk. Gimana bisa mendengar hasil di sana? Pakai apa? Dari apanya saya mendengar dari radio Habibullah. Oh, Habibullah Banyuwangi. Ya. Terus habis itu alhamdulillah ada rezeki beli HP, terus kalau di Habibullah nggak nyambung pakai di streaming. Ini kalau tahun dulu Habibullah ya. Ya. Dulu Habibullah kenapa? Habibullah kadang-kadang kalau nggak Ramadan itu tasing kurang 10 menit baru nyambung. Pas Ramadan baru dari awal gitu. Kan saya bingung dulu waktu itu masih pakai HP lalu teleponnya kan pakai telepon rumah. Setelah telepon rumah nggak bisa harus pakai WA lah. Memberi rezeki. Ibu asli orang Bali atau pendatang di sana di Bali? Saya kalau kelahiran Gilimanuk Bali. Kalau orang tua bapak ibu dari Madiun. Oh.
Jadi di Bali. Kalau ada teman-teman dari Jakarta mau mampir di tempat Ibu boleh ya? Boleh asalkan mau digubuk di pinggir hutan. Pasti sejuk, tempatnya enak di sana ya. Oke. Gubuknya di pinggir bakau. Oh, bakau ya. Yang untuk bikin coklat itu ya? Ya, Yang untuk bikin coklat? dari enggak, bakau ini apa? Rawa-rawa itu. Oh, Dekat laut rumahnya. oh udaranya enak dong, sejuk ya? Oke. Mm-mm. Kalau dari penyeberangan sekitar 2 kilo. Oh iya ya. Oke baik, terima. Ada kepesan yang mau disampaikan Ibu Marmiati? Yang ya semoga semua kuliah hasil dan tahsin sama Bu Nana Fatimah diberi kesehatan, panjang umur. Belum pernah ketemu ya? Belum. Ketemu suara. Ketemu suara aja. Oke baik, terima kasih Ibu Marmiati. Salam untuk keluarga ya. Terus ikut Amin. Makasih. dengerin Nasi terus ya. Assalamualaikum Ibu Marmiati dari Gilimanuk Bali, peserta Tasin. Sudah ketemu? Pak, sudah, tapi nanti kalau orang tanya yang Depok bisa kontak saya. Nanti oke. saya kasih Tadi Pak Rudi nomornya. silakan hubungin Ibu Sulis di 0812 13 76 664. Namanya 3 kali. 0812 13 76 664. Ini ada yang tanya kalau acara apa namanya? Pengajian Ummahat itu tema-tema apa yang paling disukain katanya? Belakangan justru lagi banyak itu senang dengan tanya jawab Pak Krista, diskusi. Itu Masya Allah, sampai kadang-kadang kan satu pertanyaan aja tuh lama kan ya, banyak panjang penjelasannya. Tapi ibu-ibu itu benar-benar antusias gitu, tema-tema. Mungkin karena mereka juga banyak yang ingin menyelesaikan permasalahan apa yang sedang dihadapi, atau mungkin ada permasalahan agama yang perlu ditanyakan langsung gitu kan. Tapi kalau tema-tema umum itu seringkali sih tentang kehidupan, tentang keluarga gitu, tergantung narasumbernya. Paling sering tentang kehidupan. Tentang kehidupan. Iya. Apalagi waktu Ustadz Husain waktu itu ya. Iya, itu waktu Ustadz Husain itu sampai menjelang zuhur itu baru selesai, dan itu masih belum tuntas, masih banyak pertanyaan yang saya pegang sementara belum terjawab, apalagi ibu-ibu yang hadir itu masih banyak yang tunjuk tangan pengen bertanya, tapi karena waktu terbatas. Ini Kang Edi Mariadi Safei di Sukabumi, kapan ada acara halal bihalal rasil? Kalau di Sukabumi ada tuh, tapi kalau Jakarta kayaknya enggak, masing-masing aja acara ya. Bu Nana mungkin bisa menjawab, halal bihalal tidak diadakan kenapa? Kalau untuk di Jakarta masing-masing ini aja komunitas dari Tasin mungkin nanti Ahad kedua, kemudian Ummahat Rabu ketiga, kemudian Lentingkung Sabtu keempat. Jadi pengajian sekalian ini. Iya, pengajian jadi langsung halal bihalal gitu. Selamat pagi, terapi kesehatan Ling Tieng Kung di Taman Hijau nomor 40 Pondok Indah Jakarta Selatan tanggal 5 Februari 2026. Hadir 15 peserta dengan 2 instruktur, semoga bertambah sehat. Amin. Waduh, ini Pondok Indah nih ya, dari Ina di Calandak. Ibu Ina, terima kasih Ibu Ina atas infonya. Saya usianya sudah 65. Apakah bisa ikut Ling Tieng Kung? Saya khawatirnya nggak bisa. Bisa dijelaskan? Bisa Bu, alhamdulillah di Ling Tieng Kung ini juga 90% usianya 40 tahun ke atas. Yang muda juga ada, tapi jarang ya. Yang lebih banyak itu yang orang-orang tua, sama kayak yang di Tasin ya. Iya. Jadi saya sendiri juga banyak ngomong juga. Kadang sudah jongkok nggak bisa berdiri gitu. Jadi alhamdulillah masih bisa, dan ada orang-orang tua yang menjaga kesehatannya, yang tadinya sujud nggak bisa atau sholat dengan duduk akhirnya bisa dengan berdiri. Gitu. Kalau tadinya duduk, dengan duduk saja, dengan Ling Tieng Kung secara rutin bisa berdiri.
kan kalau kita udah tua banyak kan itu lutut ya, yang dirasakan lututnya linu, kemudian kalau dari jongkok nggak bisa berdiri. Nah itu dengan Ling Tieng Kong insya Allah akan regenerasi kembali. Setelah berapa lama itu akan terasa perubahannya? Masing-masing orang beda-beda tergantung kondisi kesehatannya. Jadi ada yang seperti saya ya, mata itu saya 1 kali ngikuti Ling Tieng Kong, pertama kali saya ngikuti itu udah terasa. Ini. Dan mungkin kesungguhan juga, terus istiqomahnya. Kan kalau kita di komunitas hanya sepekan sekali di Rasil, itu di rumah harus dilatih juga. Intinya gerakan-gerakan inti itu yang harus dilakukan. Ditanya apakah dari Anton, apakah gerakan Ling Tieng Kong sulit atau tidak? Gerakan Ling Tieng Kong itu mudah dan bisa diikuti oleh semua usia. Mudah. Kalau orang yang biasa senam melihatnya, nah cuman begitu aja. Tapi setelah mengikuti ternyata keluar keringat gobios. Gobios Pak. Meskipun itu udara pas mendung-mendung, tetap aja kita bisa keluar keringat. Sebaiknya untuk mengikuti Ling Tieng Kong sarapan dulu atau dalam keadaan tidak makan? Kita perlu energi untuk melakukan gerakan ini. Meskipun gerakan sederhana, tapi diperlukan energi supaya kita kuat untuk melakukannya. Jadi sarapan dulu itu lebih baik. Disarankan memang sarapan. Jadi supaya tapi kan suka disediakan bubur gitu ya. Iya, setelahnya. Nah itu teman-teman bawa sukarela gitu, snack, ada yang potlaknya, ada yang singkong rebus, ada yang bawa pisang rebus. Nah, saya juga kadang-kadang bawa wedang gitu supaya anget-anget. Nah, itu sukarela aja, kita bebas. Silakan Bu, Bapak yang akan mengikuti Ling Tieng Kong, kita Sabtu pagi jam 7 di Sasana Radio Silaturahim, bertempat di lapangan parkir SDIT Insan Mandiri. Ini bukan Insan Silaturahim Islamic School. Islamic School ya. Silaturahim Islamic School di Kalimanggis nomor 99. Dulunya nih bekas rumahnya Ustadz Husin ini. Ya, Masya Allah. Silakan yang mau datang. Ling Tieng Kong di Sukabumi di mana? Waduh. Telepon aja deh. Telepon telepon nanti saya kirimkan listnya Ling Tieng Kong di beberapa dari daerah. Apidin Nur Hidayat Sukabumi. Silakan dicatat nomor rekening Ibu Sulis, koordinator dari Ling Tieng Kong Rasil. Nanti setelah acara nomornya ini 0812 kemudian 13 7 6664. Untuk tasin, apakah ada guru yang menyediakan untuk yang belum bisa membaca Al-Quran? Kang Nanai? Kang Nanai, Teh Nanai. Ada juga kalau mau ikut Zoom bisa dengan Syekh Khalil tiap hari Sabtu. Tiap hari Sabtu. Iya, dengan Syekh Khalil. Kalau guru khusus silakan mungkin ke masing-masing, ada beberapa instruktur ya. Nanti bisa dengan Ustadz Otong, bisa dengan Ustadz Alfan, Ustadz Zailani. Jadi nanti kesiapan masing-masing instruktur, misalnya kesiapan dari masing-masing ustadz ya, apakah dia ada waktunya untuk membimbing. Tapi biasanya via telepon ustadz-ustadz itu bisa ini menyiapkan waktunya, asal waktunya aja gitu, tepat dengan waktu yang disediakan oleh ustadz tersebut. Oke, Iwan dan Nawat, kami masih bincang-bincang dengan berbagai komunitas yang ada di Rasil. Ada komunitas Tasin, komunitas Ling Tieng Kong, dan komunitas pengajian Ummahat. Dari siapa nih? Kami salut sama Ibu Nana, Ibu Winar, dan Ibu Sulis dan lain-lain, sukarela mengkoordinir kegiatan Ofer Rasil, ikhlas mewakafkan waktunya, tenaga, pikiran, dan biaya terpribadi. Istiqomah bertahun-tahun. Salut, mudah-mudahan Allah memberkahi. Ling Tieng Kong di Sukabumi diselenggarakan secara rutin oleh PLN UP3 Sukabumi sebagai upaya menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh melalui terapi senam Ling Tieng Kong. Kegiatan ini sering diadakan bersama anggota PLN, ditandai dengan rutinnya
PLN UP 3 Sukabumi di Instagram mengadakan senam ini. Seringkali berlokasi di area kantor atau lokasi khusus di sekitar Sukabumi. Itu Kang Edi jawabannya udah ada ya. Alhamdulillah ya. Kalau Di menjelas lagi KPLN-nya. silakan tanya ke Ibu Sulis. Apakah dari komunitas ini juga ikut di komunitas lain lagi? Silakan. Mamaknya mana? Ada juga ya ikut Limtingkung juga ini ikut. Iya, saya ikut di Umahat. Kalau Limtingkung mungkin saya belum ada waktunya. Kemudian di PKD juga ada pendidikan kerdai Rasil, pernah ikut juga, ada komunitasnya juga, ada grupnya juga. Jadi alhamdulillah menambah persaudaraan, menambah teman. Jadi dengan adanya beberapa komunitas di Rasil, saya banyak teman dan menjadi saudara. Oh, diadakan juga dong komunitas sepeda. Oh, tadinya ada tuh Pak Saladin tuh nih. Sepeda Rasil. Tuh Rasil tuh ada usulan bagaimana diadakan juga komunitas bersepeda, komunitas koes. Terus dari Palembang nih terus semangat ya Bunda Nana, Mbak Wimar dan Bu Sulis. Semoga semakin banyak jamaahnya dan semakin barokah setiap acaranya. Barakallahu fikum. Terima kasih Ibu dari Palembang. Wah, salut buat Rasil yang memanage komunitas ini sehingga baik, sehingga persaudaraan antara satu dengan lainnya jadi erat. Oke. Ini dari mana nih? KPLN Pusat mengundang Anda bergabung ke Latberting latihan bersama Link Tiankung melalui Zoom yang terjadwal. Waduh, dari Ibu Ina di Cilandak, terima kasih. Kalau yang suka mengadakan Jumat Barokah siapa itu? Bu Vina. Itu dulu koordinator awal Umahat itu Bu Elvina Syukur. Dia juga yang penggagasnya Jumat Berkah. Dulu waktu Jumat Berkah belum ada, beliau udah duluan itu, Masya Allah. Beliau lah yang pertama juga sebagai koordinator Umahat, Ibu Elvina Syukur. Mohon tanggapannya kenapa bisa ikhlas meskipun pastinya capek, nggak mudah mengkoordinir pendengar ini yang usianya sudah banyak yang senior. Silakan dijawab. Iya, memang terkadang ya kita itu ada rasa, terutama saya pribadi nih ya, ada rasa, kalau saya sih sebenarnya bukan apa, ada jenuhnya gitu. Pernah saya tuh ada di titik pernah saya merasa jenuh karena kan lama juga Pak Krisna, dari tahun 2015 saya memang udah aktif walaupun saya belum koordinatornya gitu. Kemudian 2017 kalau tidak salah tuh saya baru mulai koordinator hingga sekarang. Itu terkadang ada perasaan jenuh gitu ya, atau berat gitu langkahnya. Tapi suatu saat saya pernah ingat saya dengan Ustadzah Herlina Amran, itu yang membuat saya semakin semangat. Karena beliau berkata begini, kalau setelah mengisi pengajian Umahat itu beliau berkata, Bu Winar itu Masya Allah menggerakkan pengajian Umahat, jamaah yang hadir itu banyak. Berarti Bu Winar juga mendapatkan bagian pahala daripada kehadiran jamaah ini, karena Bu Winar yang menggerakkan itu. Saya langsung nyes gitu rasanya. Ya Allah, saya tuh ya tadinya down gitu ya, udah mulai rasa jenuh saya, tapi tiba-tiba semangat lagi. Dan belum lama juga Ustadzah Herlina Amran udah hadir lagi, begitu lagi diulang lagi beliau kepada saya perkataannya. Jadi saya tuh seperti kayak baterai tuh diisi lagi oleh beliau gitu. Jadi pahala itu yang tujuan akhirat itu yang menjadikan saya semangat gitu. Insya Allah. Kali Bu Sulis apa yang buat Ibu semangat? Sama Pak, saya juga pertama karena saya mendapatkan manfaat, dan ilmu itu tidak hanya berhenti di saya, jadi harus menyebar ke lain orang supaya bisa mendapatkan manfaat juga, itu aja. Jadi alhamdulillah, semoga Allah juga menjaga saya ya untuk keikhlasannya dan silaturahim. Makanya saya meskipun di Cilengsi sudah ada beberapa sasana, ke sasana Rasil ini sebulan sekali saya jadwalkan untuk bisa hadir. Kangen rasanya. Jadi itulah persaudaraan kita yang terus terjalin dan memberikan rasa bahagia berkumpul bersama dan saling sharing ya. Saya ini kemarin sakit, ini udah bisa sekarang. Tadinya alhamdulillah nggak bisa sujud, sekarang udah sujud tuh enak, bisa berdiri enak. Nah itu
itu juga memberikan rasa bahagia dalam diri saya. Oke, ini ada kok komunitas umroh tidak diundang, padahal dari komunitas umroh ada yang jadi ini loh, nikah antar satu dengan lainnya. Oh ya, nanti komunitas umroh ya, Bu Pinkan ya. Bu, ya Ibu siapa? Pinka ya, oke. Pinka ya, nanti diundang ya komunitas alumni umroh. Iya, ada jodoh lalu. Ada di PKD Umroh. juga ada. Oh, di PKD juga ada. Oh, gitu. Hikmah dari silaturahim. Di Lintiengkong juga ada, Pak. Oh, ada juga. Oh, gitu. Di mana ada nggak? Suami istri yang tadinya lama nggak punya anak, alhamdulillah dengan Lintiengkong dua-duanya mengikuti, itu mereka mendapatkan karunia anak. Dari info dari Dokter Indra, karena rahimnya tadinya kan dingin gitu ya, dengan Lintiengkong menjadi hangat seperti ayam mengerami telur, itu jadi menjadi hangat dan berbuah kembali. Masya Allah, itu keterangan dari Dokter Indra ya. Assalamualaikum, saya Bu Sri, sering dengarkan tahsin nggak pagi, tapi saya belum tahu Zoom yang hari Sabtu. Saya bisa ikut-ikut nggak? Kalau mau tanya-tanya tentang tahajud, kemana saya bisa bertanya? Masuk ke grup pendengar hasil, bagaimana caranya? Silakan Ibu telepon Mbak Nanai aja, Teh Nanai, di nomor Nanai 0858 82 86 5368 0858 82 86 5368. Bikin juga dong grup pencinta acara topik berita saya Pak Isan. topik berita. Topik berita ya, banyak penggemarnya itu. Atau dari Serang tadi Pak siapa tuh? Ya. Pak Iksan. Untuk Lintiengkong koordinator Depok, Pak, ada 0815. Depok. Nih, Depok, koordinator wilayah Depok. Parudi, selang dicatat Parudi. Berapa nomor Depok? 0815 0815 8477 8477 3425 3425 dengan Pak Jumadial Pak Rohim. Jumadial Rohim. Ya, beliau koordinatornya untuk Depok 1. Depok tuh luas, Depok mana tuh ya? Depok yang kalau setiap Ahad dan Sabtu itu ada di kantor kantor Pemda, di Pemda. Oh, di Pemda, di Jalan Margonda, hampir sana Margonda, ya. Margonda. Kemudian di Jogja Di Supermarket. Alhamdulillah Palembang ikut menyimak, Masya Allah, komunitasnya keren-keren, selalu Allah berkahi. Ini juga nih ada Pak Rizna. Ini dari Bu Ani Chani. Ibu Ani Chani. Iya, dia apa kabar menyimak. Ibu? Kemudian dari Ibu Tuti Fatia. Ibu Tuti Fatia. Ibu Marfuah di Bu Marfuah. Ya, ini semua pencinta tahsin. Oh, alhamdulillah. Ini yang mau bergabung di grup WA komunitas pendengar rasil bisa menghubungi Pak Yudi, Bu Dharma atau Bu Hani. Ini nomor, silakan Pak Yudi Indrajati. Silakan ditanya yang tadi tanya itu mau bagaimana cara gabung di komunitas rasil. Nomornya 0852 kemudian 87 83 0093 0852 87 83 0093. Anda punya usul nggak komunitas apa lagi yang mesti ada di Rasil? Kan tadi komunitas umroh ada, komunitas bisnis ada, itu para itu para pasar Rasil. Terus komunitas tadi ada sepeda. Anda ada usul nggak komunitas apa yang juga mesti ada di Rasil? Mungkin itu komunitas kapan-kapan bersatu gitu ya kan. Kapan-kapan bersatu. Nggak, orang kan kadang minat kecilnya beda-beda kan ya. Oke. Oh, Ibu Sri Sunarsi di Tangsel tadi kalau mau ikut ke itu tadi ya. Kemana tuh? Dari grup apa? Bukan Indrajati, Yudi. Ini apa, KPR? Bapak Yudi Indrajati 0852 87 83 0093. Atau Bu Dharma juga.
Bu Dharma juga bisa. Bu Dharma berapa nomor temannya? 0819 0819 7713 7713 6208 6208. 08. Itu khusus KPR itu. Bukan khusus KPR. Pendengar Rasil dari Ibu mana Dharma aja. di Bekasi dengan ya? Iya. Bekasi Timur kalau nggak salah. Iya. Oke, baik, sekarang udah dibatasi waktunya, Ondi udah ngasih kode. Oke, silakan masing-masing ada pesan terakhir dari Ibu. Kepada pencinta tahsin, ditunggu kehadirannya hari Ahad tanggal 12 April, yaitu kopdar pertama, dan sekaligus kita akan mengadakan khatam Quran ya 30 juz yang biasa tahsin setiap hari sudah khatam sampai juz 30 kemarin bulan Maret, dan insya Allah besok tanggal 12 April akan sekaligus dengan khatam Al-Quran dan halal bihalal dengan sesama pendengar pencinta tahsin, juga dengan Ustadz yang akan hadir nanti, Ustadznya Ustadz Alvan Sunardi. Jam 8.30 sampai dengan selesai, tempat di Masjid Silaturahim, Taman Laguna, Jalan Kalimanggis, Jatikarya, Cibubur. Dekat dah dari Radio Rasil. Silahkan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak pencinta tahsin hadir di kopdar. Oke, sekian. Silahkan Ibu Bina. Baik, Iwan Ahwat pendengar Radio Rasil dan jamaah umat silaturahim, insya Allah mudah-mudahan kita semuanya diberikan istiqomah untuk selalu hadir di majelis ilmu. Dan untuk awal perdana setelah Ramadan ini akan diadakan tanggal 15 April di Masjid Silaturahim dengan narasumber Ustadz Isa Al-Kaf, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Mudah-mudahan kita meramaikan majelis ilmu, Allah akan memudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Semangat terutama saya menyemangati diri saya sendiri agar tetap semangat untuk menjadi koordinator di pengajian umat silaturahim. Terima kasih atas dukungannya semuanya. Baik, silakan Ibu Sulis. Alhamdulillah untuk semua pecinta dan komunitas Ling Tiengkung sekitar Radio Silaturahim, kita akan memulai kembali di Sabtu tanggal 12 April. Mari kita ramaikan halal bihalal sekaligus latihan Ling Tiengkung. Meskipun kita off di rumah, tidak hadir, jangan lupa tetap lakukan empet-empet dan sinjit-sinjit itu sebagai intinya untuk tetap sehat. Itu bisa dilakukan sambil tidur ya, orang di rumah. Sambil tidur, sambil duduk, bisa dilakukan dengan kondisi apapun. Bahkan ada teman itu dia pingsan itu masih ingat empat seperti itu, dan alhamdulillah setelah itu beliau setiap saat itu melakukannya, nggak pernah pingsan lagi. Oke, minum. Oke, saya akan bacakan lagi ya, sekali lagi nomor telepon dari masing-masing pimpinan koordinator dari komunitas ya. Ibu Sulistiani, komunitas Ling Tiangkung, nomornya silakan dicatat. Ibu Sulistiani, komunitas Ling Tiangkung, nomornya 0812 kemudian 13 76 66 4 0812 13 76 664. Kemudian Ibu Fatima atau Ibu Nanai Fatima, komunitas pengajian tahsin di 0858 kemudian 82 86 53 68 0858 82 865368. Kemudian komunitas pengajian Umahat Ibu Winar Listiani, nomornya 0857 77 923 589 0857 77 923 589. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ibu Winar, Ibu. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Okay. Insya Allah. Baik, mudah-mudahan info ini bermanfaat. Saya Muhammad Krishna. Kemudian juga ada Prabu Radit dari SMK Pelita Nusantara, Andi Saputra dan Algi, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.